Susunan acara pembukaan kegiatan pendamping individu program pendidikan guru penggerak di SMA 1 Merapi Selatan, Selasa 9 Juli 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan Bapak SMA 1 Merapi Selatan. 3. Pengarahan praktek pengajar dari Badan Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. 4. Kata sambutan calon guru penggerak. 5. Tanda jawab. 6. Pembaca doa. 7. Penutup. Baiklah, untuk buka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Widada, Magister Pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan
istimewa dari guru penggerak ya, istilahnya pendamping ya untuk calon guru penggerak Pak Oki, Bapak Guru yang sempat hadir pada hari ini. Saya terangkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri acara pembukaan untuk guru penggerak. Alhamdulillah tahun ini ada perwakilan ya, dari guru kita Pak Gunarto MPD lulus sebagai calon guru penggerak. Nah, ini titik awal yang bagus ya untuk sekolah kita. Ya diharapkan nantinya ya apa-apa yang bisa didapatkan sebagai calon guru penggerak ini berimbas kepada guru-guru yang lain, khususnya ya dan umumnya pada sekolah kita SMA Negeri 1 Krapi Selatan. Nah ini memang pada awalnya untuk kurikulum merdeka ya, ini tanpa kita dengan istilahnya keterbukaan untuk bisa menerima segala bentuk perubahan itu memang agak berat. Nah itu, tetapi kalau mindset kita itu kita rubah ya, karena segala sesuatu itu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan itu tidak bisa terelakkan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bisa menerima perubahan, pada akhirnya akan tersingkir dengan sendirinya. Nah ini yang perlu kita camkan, perlu kita pahami. Tidak akan terjadi perubahan, tidak akan terjadi kemajuan kalau Bapak Ibu selalu menentang ya dengan segala bentuk perubahan, terutama untuk perubahan yang sifatnya positif. Kita sudah menutup diri, yang dimana kita mau bisa menerima. Nah, jadi ini rencana pendampingan dari guru penggerak. Nah itu nanti 7 kali, dan ini Pak Oki ini banyak mendampingi calon-calon guru penggerak untuk wilayah Lahat. Katanya tadi ada berapa? 7 ya? 6. Ada yang sampai ke Jarai, ada yang sampai ke Pulau Pinang. Kebetulan di Merapi Selatan ini ada. Nah, jadi bukan hanya khusus untuk SMA, tapi dari SD sampai SMA. Nah, ini. Jadi itu tadi harapan utama. Nah itu bentuk perubahannya atau ilmu dari guru penggerak tadi mudah-mudahan berimbas. Nah itu baik itu metode mengajarnya, kemudian paradigma mengajar dan sebagainya. Nah kita ikuti. Nah itu bagaimana sebagus apapun kurikulum itu diciptakannya, tanpa kita dukung sebagai garda terdepan, karena Bapak Ibu adalah garda terdepan yang menyampaikan kepada siswa, maka tidak akan berhasil. Nah ini. Dan untuk calon kepala sekolah ke depan itu ya harus lulus dulu dari calon guru penggerak. Nah, jadi kalau tidak lulus untuk calon guru penggerak, tidak mungkin untuk bisa menjadi calon kepala sekolah. Nah, jabatan tertinggi untuk guru, karir guru yaitulah kepala sekolah. Nah, kalau yang bisa jadi bupati dan sebagainya itu sudah di luar takdir. Nah, tapi kalau secara karir, walaupun saya sendiri juga ada istilahnya tidak bercita-cita dulu ya untuk cuma ya kalau Tuhan mengendaki saya pengennya kepala sekolah di akhir masa tugas, bukan di awal-awal ya. Nah, kalau di awal-awal saya dulu sudah
memikirkan. Biasanya kalau kepala sekolah tuh sudah pernah jadi kepala sekolah, suruh ngajar lagi, nah biasanya pemalas saya. Nah, dan saya nggak mau itu ya. Nah, makanya ya kalau memang Tuhan berkehendak, saya menginginkan dari kepala sekolah itu di akhir. Bapak Ibu ya, iya Pak Sekjen, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang saya lihat di sini masih muda-muda, Pak, pasti energi ya, masih sangat muda-muda sekali guru-guru. Calon guru penggerak yang angkatan 11 yang sangat kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, yaitu tadi diantaranya nikmat keimanan, kesehatan, bisa datang ke sekolah ini untuk sama-sama menimba ilmu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Nama saya ini Oki Praminto. Saya ditugaskan oleh Balai Guru Penggerak selaku pengajar praktik dan pendamping bagi calon guru penggerak, diantaranya Pak Winarto. Saya tugas di SD Negeri 14 Merapi Timur. Kalau kata Pak Sugeng tadi di sini agak dalam, Pak, aku lebih dalam lagi di SD 14 Terang Unit 2 Cempaka. Kalau dari rumah itu 1 jam. Ya. Perangai ini bagi saya bukan barang baru, Bapak Ibu. Ya. Barang aku bidang. Aku yakin tidak asing dengan daya aku ini. Sangat berada. Nah, di Talang Mayan itu pada Medan, kancing-kancing khusus yang di daerah sini. Di Perangai itu ada dok angkat pada aku Medan juga. Kauan di situ pada aku model kauan. Jadi bagi saya sebuah rahmat yang tak terhingga bagi saya karena ditempatkan di sini. Nah, kemudian pendampingan yang akan kami lakukan, Bapak Ibu, ini diantaranya program calon guru penggerak. Nantinya program pendampingan ini akan dilaksanakan sebanyak 6 kali, 1 kali di lomba 7 nanti. Nah, pendampingan ini bertujuan untuk memantau, ya, memantau benar tidak Pak Uwin ini sudah mempraktikkan praktik baik yang didapat ketika belajar di calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu berikan informasinya kepada saya. Kalau memang Pak Win belum boleh bisik-bisik, agar nantinya ke depan kami bersama Pak Win juga bisa saling membenahi. Oh, ternyata Pak ini belum dilakukan. Modul 1.1 Pak Win belum menerapkan. Itu tujuannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Win ini tidak akan pernah berhasil tanpa adanya dukungan terkhusus dari kepala sekolah, kemudian rekan guru dan anak didik. Ya, karena beberapa kegiatan pendampingan nanti ke depannya di pendampingan 3 dan 4 itu guru harus terlibat. Mau tidak mau Bapak Ibu ya, jadi permohonan dari saya mohon untuk berkolaborasi, bekerja sama, kita maju sama-sama, kita suksesnya berjamaah saja. Jangan Pak Win sendiri yang sukses di sini. Di angkatan 11 ini alhamdulillah Merapi Selatan ada 2, Pak Sugeng. Satunya dari SD 1, itu Ibu Nopi ya. Kemarin itu sempat di tes tahap 1 itu lulus juga, ada Ibu Hesti. 3 orang dari SD 3 Merapi Selatan, tapi gagal di wawancara. Nah itu. Kadang saya sedih Bapak Ibu, kenapa sih saya harus ditugaskan ke jauh sana sedangkan daerah saya ini banyak. Guru-guru, saya yakin semuanya berprestasi. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, nanti ada angkatan 12 ya. Tidak rugi bagi Bapak Ibu untuk ikut, apalagi kalau yang belum sertifikasi. Apa di sini sudah sertifikasi semua Pak Sugeng? Belum ya? Mana kalau dari lulusan guru penggerak itu istilahnya kalau akademi itu golden ticketnya itu di guru penggerak. Iya. Kebetulan di angkatan saya kemarin ada 4 teman-teman nasional lulus B3K, lulus guru penggerak, lulusnya dipanggil sertifikasi. Tinggal nunggu di UP saja, tidak belajar 3 bulan. Itu nikmatnya ya. Jadi alangkah baiknya sebuah kebahagiaan itu dibagi pengalaman seperti itu. Dan nanti di angkatan 12 saya berharap Merapi Selatan ini tidak hanya 2 orang memunculkan calon guru penggerak.
benar kata Pak Sugeng tadi, semakin banyak guru penggerak di satuan pendidikan itu, ini efeknya, dampak positifnya itu luar biasa sekali. Di antaranya tadi meningkatnya rapor mutu pendidikan. Ya. Baru masih CGP saja itu SD 1 itu sudah dapat kemarin hadiahnya dari Kemendikbud Pak Sugeng, bos kinerja, tujuannya apa, untuk meningkatkan mutu guru seperti itu. Jadi sangat banyak sekali Bapak Ibu. Terkait ke Pak Winarto selaku CGP Angkatan 11, Bapak Ibu, di sini bukan berarti Pak Win ini membawa banyak kelebihan, tidak ya. Justru di Balai Guru Penggerak itu, pada pendidikan guru penggerak, kita dituntut untuk berkolaborasi. Jadi Pak Win ke depannya tugas berat di pundak Pak Win. Kalau teman-teman nanya, maka Pak Win harus siap jadi fasilitatornya. Seperti itu. Praktik-praktik baik setidaknya ada di sini. Ya, kalau saya harus menasihati, sepertinya bukan karena saya Pak guru SD ya, tidak mungkin. Kami harus belajar lebih banyak. Apalagi saya lihat yang hadir di sini, ya ini masih di bawah 40-an semua umurnya. Dan saya yakin itu. Saya tunggu Bapak Ibu yang kata Domes nanti, Pak Wik tolong dikoordinir, teman-temannya dibantu, dilayani ya selayaknya kita sebagai seorang pelayan pendidikan. Dan insya Allah di guru penggerak ini kita benar-benar ditempa, kita benar-benar diberi ilmu, dan ilmu itu wajib untuk dibagikan kepada rekan-rekannya. Seperti itu Pak Sugeng, saya minta maaf lebih dan kurang dari sambutan saya kepada teman-teman guru yang luar biasa hebatnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama ini akan terjalin sampai bulan Desember nanti, karena pendampingan ini akan dilaksanakan sampai bulan Desember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Oki. Semoga apa yang memberikan semangat, motivasi kepada saya pribadi ikut ada di bawah ini sampai 7 juga masih belum, 8 kabupaten lahan juga kosong waktu itu, kemudian 9-10 lewat, dan yang angkatan 11 ini saya dipanggil lagi ya sampai lulus untuk wawancara, dan juga masih dengan dukungan 100% dari Pak Sugeng. Katanya ikutilah lagi karena itu melampirkan surat rekomendasi kepala sekolah, kemudian juga melampirkan dukungan dari rekan kerja. Saat itu saya minta dukungan dari Ibu Anak Firdawati. Bahkan beliau Japri tadi minta maafnya, Pak Win saya tidak bisa hadir, kenapa kok liburan, katanya pendampingannya. Nah seperti Pak Oki bilang tadi, ini jadwal dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang saya dapati rekan-rekan yang kami banggakan, yang saya dapati dari pendidikan guru penggerak ini, saya mulai dari 13 Juni tadi mengikutinya, mulai pembukaan dan seterusnya, ada pakai Zoom, belajar tugas-tugas di LMS yang selama ini ternyata ya, semua ini Pak sudah semua ikut itu LMS pada saat mereka ikut PPG dalam jabatan. Alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa, meskipun sinyal datangan ya menjadi hambatan untuk ibu sebelum ngobrol, termasuk juga ibu tensi waktu itu ya PPG juga yang memang benar-benar membutuhkan ekstra kesabaran. Kok bisa seperti itu ya, tergiring dan seterusnya. Saat itu saya membayangkannya apa susahnya, tapi ternyata dengan perjuangan dan kesabaran itu semuanya alhamdulillah berhasil. Rekan-rekan yang saat ini sudah menambahkan nilai ijazah sertifikasinya. Kemudian niat saya untuk mengikuti ini tentunya hati saya sudah mulai tergerak, kemudian saya ingin bergerak, makanya saya ikuti semua. Saya ingin bergerak, kata orang bangun tidur gitu, menggeliat dulu, kemudian setelah itu baru duduk di atas pembaringan, saya bergeraknya, kemudian saya ingin menggerakkan. Nah, menggerakkannya sama-sama, terutama diri saya ingin menggerakkan. Jangan tidur terlalu panjang, jangan baring terlalu lama. Nah, saya juga begitu banyak ini, gitu ya. Nah, alhamdulillah
Oke, kami sampaikan dukungan luar biasa juga didapati oleh saya dari rekan-rekan kerja, dari peserta didik yang selama sudah sebulan ini memang libur, tapi saya japri gitu Pak. Oke, minta jawaban, minta respon, alhamdulillah luar biasa. Dan tentunya dari modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan nasional oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 nilai-nilai dan peran dari guru penggerak yang saat ini sudah saya pelajari bersama fasilitator dan teman-teman CGV lainnya serta dibimbing oleh PP saya Pak Oki, bahwa ternyata apa yang sudah saya kerjakan, masa kerja saya ini sudah 22 tahun selaku guru, ternyata masih sangat kecil peran saya untuk murid. Betapa masih sangat-sangat kurangnya saya baik dengan pendidikan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu, bahwa kita ini memang harus, sekolah itu harus berpihak pada murid. Nah, berpihak itu kita dari guru yang saya utarakan dulu rekan-rekan sekalian, bahwa guru itu kita memang harus menghamba pada anak. Artinya bukan menghamba, bukan disembah-sembah, bukan. Maksudnya apapun kita orientasi kita hadirkan diri kita itu untuk murid. Meskipun dengan segala resiko kita hadapi, murid itu memang penuh dengan perkembangan dinamikanya yang terus-menerus, ada perubahan-perubahan, ada kadang membuat emosi, ya kan? Tapi ada juga sering kita bangga dengan murid-murid kita tersebut. Nah, bahkan di situ saya dapati kalau kita sebagai guru juga harus menghamba pada anak. Memang kita berorientasi, oh kita ini hadir sebagai predikat seorang guru itu dengan tugas yang sangat berat. Tidak mudah membalikan, seperti membalikan tangan, tidak mudah. Tapi kalau kita seyogyanya, maka saya dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang berkah hari ini, saya memang memohon kolaborasi kita semua demi pendidikan. Efeknya demi SMA Negeri 1 Merapi Selatan, dan lebih luas lagi khususnya untuk Kecamatan Merapi Selatan. Kolaborasi kita harus kita pupuk bersama, dan insya Allah kalau di angkatan 12 rekan-rekan ada yang mau ikut, silahkan daftarkan diri di sini PKP-nya, karena semuanya nanti kalau dapat bocorannya tidak terbatas dengan usia ibu sus. Nanti boleh ikuti ibu sus, kemarin katanya terkendala dan usia sudah lewat, tapi ternyata di angkatan 12 boleh. Nah, kalau memang demikian, apalagi rekan-rekan di depan saya juga masih muda-muda, ada Buteng, Misti, Nobi dan lain-lain. Nah, kenapa tidak? Ya, jadi dengan dukungan, dengan kolaborasi kita bersama, insya Allah melalui program guru penggerak ini adalah program dari Kemendikbudristek Republik Indonesia. Insya Allah kedepannya memang akan membawa berkah, membawa efek yang dahsyat, positif demi meningkatkan mutu pendidikan. Mulai dari diri kita masing-masing terlebih dahulu, kesatuan pendidikan, kemudian ke kabupaten dan seterusnya meluas sampai tingkat nasional. Demikian kiranya akan tetap bimbingan dari Pak Sugeng, rekan-rekan semuanya. Kemudian juga tak kalah pentingnya adalah bimbingan dari praktek tenaga saya Bapak Oki untuk terus memberikan masukan, membimbing saya semuanya kekurangan dari saya tolong disampaikan secara langsung. Belum ya, itu baru yes-nya. Kalau ada label guru penggerak sertifikasi lah yes-nya, bahasa kita dusun lah awalnya kabarnya lo Bapak Ibu ya. Guru penggerak itu mencetak, nah mencetak bagaimana kita selaku guru bisa membimbing anak-anak kita. Kehadiran kita dinantikan. Ibu Mes nih udah gede, mana kalau datang-datang. Nah, kalau bisa seperti itu ya, jangan, Ibu Mes kisah kita, nah, jangan, itu zaman dulu, zaman sekarang tidak lagi, ya. Sering ya, kalau SD dulu banyaknya ya, saya juga pernah dulu. Kalau ada bapak itu contoh, woi, dari hati tadi sudah ketakutan. Di guru penggerak ini, di PGP ini, pendidikan guru penggerak ini kita dicetak
guru-guru itu dicetak. Bagaimana kita ingin menjadi pelayan bagi anak-anak kita. Kehadiran kita ditunggu. Wah, alhamdulillah ya, insya Allah kita ketemu nanti di surga Bapak Ibu ya. Iya, amin. Jangan ketemu di neraka, jangan ajak aku Bapak Ibu. Ya kan Pak Sugeng ya? Oh ya, aku lihat nanti ada Pak Sugeng di surga sini Ki, katanya para bapak. Alhamdulillah ya. Itu Bu ya. Jadi seluruh guru boleh, kecuali teknik itu tidak bisa. Apa itu ya? Kalau seperti operator teknik ya, tenaga kependidikan itu belum bisa. Namun untuk guru tadi yang bisa ikut honor, PNS, P3K, TKS segala macam, yang penting dia sudah terkoneksi ke Dapodik, masuk selama 5 tahun bisa ikut. Sudah ada SIM PKB-nya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Tensi. Yang ingin saya tanyakan, bagi kami yang belum ikut program guru penggerak ini, bagaimana prosedurnya kalau saya ingin mengikuti program pendidikan guru penggerak itu loh Pak? Saya sampaikan, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nak nanya yang belakang itu kakak Herlita bukan Kak? Adik Herlita. Oh, adik SD 3 kan? Nah, itu kakaknya itu energik itu. Sebenarnya guru-guru di kita ini luar biasa energiknya. Baru dia rasa-rasa, oh ikut Pak? Iya, ikut lah. Seperti itu. Baik, Ibu, kalau untuk prosedur itu mudah. Tanamkan dulu kemauan, ya kan Pak Sugeng ya? Nah, kalau sudah ada kemauan, saya pengen ikut. Insya Allah tembok Berlin itu lebur karena kemauan kita. Jadi nanti insya Allah di informasi kemarin di pertengahan bulan Agustus ini Bu ya, itu akan buka tanpa batasan umur. Jadi siapa tadi yang disebut Pak Win? Ya, kemarin banyak teman-teman saya yang lain juga umurnya sudah di 50 ke atas pengen ikut tapi terhalang oleh faktor umur. Ya, jadi nanti Ibu cukup buka SIM PKB saja, daftar guru penggerak, ikuti. Ya, nanti punya Pak Win, punya saya kasih ke Ibu untuk referensi. Karena biasanya momoknya di guru penggerak banyak yang nyala itu di jawaban esai. Ya, kalau saya kemarin dari 5 pertanyaan itu 17 lembar ketikkan wordnya. Kayak gitu ya. Jangan jadi selesaikan satu malam. Kalau saya kemarin biasanya kita itu dapat idenya itu lagi jalan, lagi di motor. Jadi perekam saya ini dapat ide apa namanya praktik baik apa yang sudah dikembangkan di sekolah. Dan sudah saya ngobrol sendiri direkam. Jadi ketika mau catat saya setel ulang. Oh ini. Jadi ini yang biasanya buat ngomong itu yang itu. Ya di jawaban esai. Yang lain itu mudah, sekarang SK dan lain-lain itu semua guru ada. Tidak serumit yang kita pikirkan. Ya. Kalau nanti yang di Merapi Selatan ini Pak Win ada beberapa guru yang mau ikut, saya hadir ke sini, saya bantu. Ya, tanpa dibayar Pak Sugeng ya. Tanpa dibayar, tidak usah dibayar. Yang penting ketika ada kemauan dari diri Bapak Ibu, Ki sini, ya. Kalau sama manggil Pak, kalau dengan akun biasa baik, nah Pak, Ki, Kako, jadi, ya. Yang penting nyaman. Nah, kalau di sini nanti di angkatan 12 nanti ada beberapa guru yang mau ikut, ayo saya bantu, saya coba pecahkan masalahnya, kita cari solusinya. Yang penting itu tadi. Tanamkan kemauan demi anak-anak kita. Apalagi kamu yang cuma dusun sinilah. Siapa lagi? Pak Sugeng cuma mana sini? Nah, ya kan? Dia hanya sekedar penanggung jawab saja, memfasilitasi Bapak Ibu. Dan saya yakin kalau guru-guru di sini jemur marga pahangai inilah adik-beradik galau berarti sekolah di sini. Ada anak ini, anak bibi. Nah, siapa lagi yang akan memenuhi kebutuhan mereka kalau bukan kita, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bagaimana Bu? Baiklah, ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipolitai oleh Bapak Nurul Sang Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita sama-sama berdoa semoga apa-apa kegiatan khusus untuk teman kita yaitu Pak Winarto akan selalu lancar, sukses. Ila hadatana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi khususan ahli qur'an muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلام على سيدنا رسول الله والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Oki. Ya, sehat Pak Win? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah tadi saya pergi ke sekolah mereka baik-baik saja. Amin. Anak istri juga sehat ya? Iya. Ya. Baik Pak Win, ini kan kita sudah masuk pada kegiatan individu ya, pendampingan individu satu. Setelah 1 bulan selesai, Pak Win belajar di modul 1.1 dan 1.2 sudah hampir selesai ya. Karena modul 1.2 tinggal elaborasi pemahaman dengan tugas-tugas, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi dan lain-lain. Nah, baik Pak Win, tema pendampingan kita hari ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Yang pertama, fokus pendampingan itu diskusi tentang belajar daring. Nanti bisa Pak Win ungkapkan segala bentuk mungkin ada permasalahan dan lain-lain menyangkut kegiatan daring Pak Win selama 1 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan nanti selama 1 bulan setelah dan bulan-bulan ke depannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan pada kegiatan fokus pendampingan ini, kita akan melaksanakan, saya akan memantau bagaimana cara Pak Win membuat portofolio digital, mungkin sudah dibuat atau sudah ada kerangkanya dan lain-lain, nanti kita akan melihatnya. Kemudian yang keempat, fokus pendampingan selanjutnya yaitu diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Seperti itu Pak Win. Dalam kegiatan pendampingan ini Pak Win santai saja, tunjukkan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, atau mungkin ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan ke depannya nanti. Terus refleksikan saja apa yang telah Pak Win dapat pada modul 1.1 dan 1.2. Sudah siap? Oke. Sudah bisa kita mulai? Insya Allah. Semangat ya? Oke. Baik. Baik Pak Win, untuk yang pertama saya ingin mendengarkan refleksi pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 yang sudah Pak Win dapat. Bagaimana itu? Oke. Terima kasih Pak Oki. Untuk mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalau saya pribadi ucapkan ribuan terima kasih Pak Oki ya, bersyukur karena ternyata dapat amanah baru, yaitu mengikuti mulai dari seleksinya sampai pada pendidikan, dimulai di pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat itu tanggal 13 Juni 2024. Dari situ semuanya sudah mulai sampai hari ini hampir 1 bulan. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring dari 13 Juni itu Pak Oki sudah saya hadapi, yaitu kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal. Saya pindah-pindah tempat. Padahal saat itu saya sudah izin dengan Pak Sekolah untuk tidak hadir di SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Karena di sini apalagi sinyalnya juga kurang stabil. Karena itu saya izin, karena bagi saya itu sangat penting adanya materi atau pengarahan langsung dari Dirjen GTK, Ibu Nunu ya. Nah, saat itu daringnya sampai 3 kali pindah tempat. Stabil sinyal, Anda diikuti semua materinya
sampai orientasinya. Di situ juga disampaikan langsung oleh Pak Amsi SPD. Kemudian kami juga mengikuti daring lagi untuk orientasi dari fasilitator. Google Meet pertama kali dengan fasilitator Ibu Epi Febrianti SSI, juga disampaikan mengenai apa dan bagaimana program guru penggerak ini, kemudian juga tugas baik dari tugas-tugas dari Balai Guru Penggerak yang disampaikan oleh Ibu Epi diselesaikan di LMS, Learning Management System. Kami ikuti semua di programnya, ya jelas kita buka di PMM kita masing-masing, dihubungkan ke LMS. Di situ juga demikian, mulai dari modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kami belajar dengan penuh semangat. Ada 5 anggota bersama PP Pak Oki Praminto. Di situ kami mulai dengan alur merdeka. Merdeka M itu mulai dari diri, saya buka-buka semua di LMS, mulai dari bahan-bahannya, bahan pembelajarannya, yaitu filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sangat menggugah kami. Sudah menggerakkan hati sanubari kami masing-masing, pribadi saya, bahwa ternyata apa yang telah saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa guru sosok Mr. Winarto yang anak-anak kenal ini ternyata masih sangat-sangat kurang. Kalau dilihat dari filosofi itu Pak, jujur sangat-sangat kurang, bahkan betapa kecilnya peran saya yang seharusnya dari dulu kenapa tidak dilaksanakan. Nah di situ hikmahnya, maka saya bilang saya bersyukur mendapati pembelajaran di program guru penggerak ini. Kemudian ada satu poin bahwa kita guru itu memang harus menghamba pada anak. Artinya bukan saya harus sembah sembah sujud, bukan seperti itu, tapi dengan menghamba pada anak saya sebagai guru harus berorientasi. Apapun hadirnya Mr. Win ini memang untuk anak, untuk murid di sekolah saya terutama. Juga mengkondisikan bagaimana sekolah ini semuanya berpihak pada murid. Sementara ini saya melakukan pembelajaran, anak-anak sudah kenal dengan saya. Kalau belajar itu orientasinya, ayo selesaikan nilai, gitu kan? Ayo selesaikan tugas. Target pencapaiannya hanya berfokus kepada nilai saja. Nilai, itu, ya? Itu Pak Oki. Setelah lihat di modul 1.1 ini adalah ternyata pantas anak saya masih ada yang berani keluar masuk kelas, gitu kan? Nggak fokus dengan pembelajaran saya. Apa mereka boring gitu ya, atau bosan melihat saya ngoceh mungkin dalam kelas gitu kan. Apalagi kalau misalnya saya bicara bahasa Inggris itu boro-boro mau nyambung tuh anak gitu. Nah, jadi ketika anak diajak harusnya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, pengen ngajak anak-anak public speakingnya itu dalam bentuk bahasa Inggris, boro-boro mereka mau masuk ke dalam percakapan itu, vocabnya ya, vocabulary itu ya, anak-anak saja sudah tidak nyaman di dalam kelas. Benar Pak Oki, karena mereka itu hanya memenuhi syarat untuk mengejar nilai dengan saya. Jadi ayo semuanya kerjakan dialognya, gitu kan, maunya seperti itu. Seharusnya setelah dilihat dari filosofi ini, saya harus benar-benar membimbing anak itu. Oh, kalau untuk berdialog itu ternyata boleh ngomong memang harus dielus, harus dibimbing, harus benar-benar diperhatikan kata demi kata, actionnya gitu Pak Oki. Itu yang saya lihat di modul 1.1. Benar-benar menggerakkan saya, dan insya Allah untuk kedepannya ini yang akan saya dapati, bahwa di modul 1.1 saya mendapati bahwa saya memang harus berfokus pada murid saya. Saya harus melibatkan panca indera mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran saya. Itu di modul 1.1 Pak Oki. Pak Win, di modul 1.1 itu kan ada namanya trilogi pendidikan. Iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Win, penerapan trilogi pendidikan yang sudah Pak Win lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, itu sudah dilaksanakan atau memang ingin dilaksanakan,
atau memang belum dilaksanakan sama sekali? Ya, di Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara saya itu berusaha semaksimal mungkin sebagai teladan bagi murid saya. Terutama saya harus on time. On time ya. Iya. Kita kan di Trilogi Pendidikan itu kan dikenal dengan 3 simbol kan. Iya. Ada Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Iya. Nah, di ketiga posisi ini, di posisi manakah yang sudah Pak Win terapkan kepada anak-anak sekarang ini? Memberikan motivasi dan Motivasi, ya. berperan sebagai tauladan bagi murid saya. Oke, baik. Sekarang kita ke tindak lanjut Pak Win ya. Iya. Dalam pendidikan guru penggerak sudah berjalan selama 1 bulan. Kira-kira adakah kekhawatiran atau keresahan Pak Win yang terjadi baik sebelum maupun sesudah kegiatan PGP? Iya. Oke Pak Oki. Kalau kekhawatiran saya di saat diumumkan, oh saya lulus di wawancara, ya? ikut pendidikan guru penggerak. Berharap saya, ya Allah bimbinglah saya untuk sinyalnya kuat Pak Oki. Oke. Nah, karena memang kita pembelajarannya daring. Pembelajarannya daring. Kemudian juga kemarin lu juga luring di SMP Negeri 5 itu. Saya sebenarnya mengimpikan yang seperti itu, ketemu langsung, tapi ya namanya program ya Pak Oki ya. Nah itu kekhawatiran saya pada sinyal di Kecamatan Merapi Selatan, walaupun hidup lampu, sinyalnya sudah hampir tidak stabil kan, apalagi mati lampu gitu Pak Oki. Itu kekhawatiran saya yang sangat-sangat menjadi fokus saya itu pada saat pengumuman. Nah, di kegiatan lokal orientasi kemarin kan di SMP Negeri 5 Lahar kan. Benar. Kemudian pada kegiatan lokal orientasi itu kita sudah Pak Win sudah menuliskan harapan yang ingin dicapai istilahnya kan. Dari pembelajaran 1 bulan terakhir ini sudah adakah belum harapan-harapan yang sudah Pak Win ungkapkan kemarin ketika Lokakarya 0 tercapai saat ini selama 1 bulan terakhir ini? Sudah adakah belum itu Pak? Iya. Harapan itu muncul karena saya tadi kan mendapati. Coba kita flashback dulu Pak. Kemarin harapan Pak Win itu apa sih yang dituliskan? Ada berapa poin itu? Iya. Harapan saya ya benar saya memperoleh materi, saya menggugah yang memang berdampak positif dengan saya untuk bergerak dan menggerakkan. Kemudian jelas dalam proporsi seperti itu saya berperan sebagai agen pendidikan, lulus berjamaah, agen perubahan. Lulus berjamaah gitu Pak Oki, bukan saya sendiri yang lulus. Kemudian bisa kekhawatiran saya kemarin, saya ini Pak Oki bukan ini ada bercerita dikit, kadar gula kan tinggi. Itu kekhawatiran saya. Takutnya kalau stres kadar gulanya biasanya naik. Kadar gulanya naik. Tapi ternyata setelah 1 bulan dengan tidak stres ya. Tidak stres. Dia enjoy aja Pak. Oke. Jadi seperti itu saya minta bahwa ada saya pegang teguh pola makan, pola tidur, pola istirahat saya, cara kerja saya selama kurang lebih 1 bulan ini ternyata fun saja gitu. Harapan itu juga semoga sehat karena kesehatan itu penting dalam pendidikan guru penggerak ini Pak Oki. Artinya harapan itu sudah mulai terwujud sejak 1 bulan terakhir. Iya, malah teratur jadi. Teratur ya. Kita jadi bisa memanage waktu untuk kegiatan-kegiatan, untuk mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain, termasuk tugas Pak Win selaku guru di kelasnya. Oke. Selama 1 bulan ini sudah terwujud harapannya beberapa poin itu Pak Win. Iya. Harapan ke depan setelah ini kira-kira pengen apa yang diwujudkan? Iya benar. Jadi setelah melihat di modul 1.1 dan 1.2, saya lihat filosofi pendidikan itu seorang guru memang harus seperti itu, menuntun anak pada kodrat dan pada zamannya. Maka saya sekarang sudah menertibkan diri saya dulu untuk kira-kira untuk materi selanjutnya apa ya, gitu. Saya lakukan penyelidikan terlebih dahulu informasi dari
kelas, terutama kalau kelas IPA dan IPS itu berbeda Pak Oki. Kalau menurut saya. Jadi kalau di program IPA anak-anaknya kan memang lebih antusias, lebih kreatif, lebih memotivasi dirinya sendiri. Nah, kemudian saya sadar bahwa baik IPA maupun IPS anak-anak ini bukan sebagai kertas yang kosong. Mereka tuh sudah ada kemampuan. Sudah ada tulisan-tulisannya ya. Ada burung-burung kita gitu. hanya menebalkan saja. Nah itu tugas saya, inginnya saya ke depannya, dan saya harapkan juga sudah mulai perlahan mereka itu sudah mulai percaya diri. Nah, seperti tadi Pak Oke tunjukkan, masih mereka itu malu-malu mau tunjukkan diri. Saya siap sebagai volunteer gitu kan, sukarelawan untuk memberikan tugas dari kita. Nah, baru 1, baru 2 orang sebanyak ini misalnya. Kemudian juga saya harus menentukan di samping harus memang benar-benar menguasai materinya, saya harus mempunyai strategi, metode pembelajaran yang saya anggap baik, belum tentu membuat nyaman anak-anak. Jadi saya juga harus mengevaluasi metode pembelajaran saya yang saat ini saya kemungkinan banyak mereka tuh hanya menyimak, hanya mendengar saja. Tapi kalau setelah ini saya inginkan mereka itu berperan aktif. Saya libatkan semua panca indera mereka. Nah, itu maunya saya itu Pak. Kalau bisa mereka mendengar, mereka merasakan, nulis dan sebagainya. Oke. Di 30 menit berikutnya ini Pak Win, kita akan berbicara tentang kegiatan modul 1.1 dan 1.2. Kalau tadi kita berbicaranya dalam konteks yang lebih luas ya, dalam lingkup sekolah, sekarang kita akan berbicara tentang konteks yang lebih kecil lagi, yaitu di dalam kelasnya Pak Winarto sendiri. Nah, berdasarkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa perubahan yang telah Pak Win lakukan di dalam kelas ini? Iya, karena kemarin-kemarin banyaknya mereka menyimak, mendengarkan saja. Saat ini mereka minta speak up. Speak up ya, harus berani berbicara. Bicara dulu, walaupun hanya yes sir, I agree with you gitu kan. Dengan pendapat apa yang dari mereka itu kan bisa memotivasi diri mereka. Kadang kan pendapat dari peserta didik itu kan beragam. Tidak harus semua pendapat itu benar menurut kita. Kita kan tidak pernah tahu bahwa itu benar menurut mereka. Tinggal bagaimana kita sebagai guru menjadi fasilitas atas argumen-argumen peserta didik dari kegiatan berbicaranya, melatih keberanian mereka juga dan lain-lain. Benar. Artinya dalam ke filosofi KHD ini, tadi kan Pak Win sudah mulai melakukan perubahan, bahwasanya anak jangan sampai terlihat pasif, Pak ya. Sudah mulai menekankan kepada anak, jangan menekankan, kita mulai mengajak, ayo berbicara loh, jangan malu, ini tempatnya kalian, seperti itu. Nah dari filosofi KHD ini, di bagian penting manakah yang Pak Win bisa petik? Sehingga Pak Win bisa menerapkan pola pembelajaran seperti itu tadi. Iya. Kalau saya lihat itu memang guru harus memang benar-benar berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Jadi mulai dari pikiran guru itu, baik tenaga dia yang keluarkan, dan kemudian materinya pun memang orientasinya murid. Dari proses persiapan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, remedi, pengayaan dan sebagainya itu memang kita semuanya ternyata memang saya hadirin memang untuk murid. Nah, kemudian di dalam pembelajarannya setelah saya sadari, oh ternyata kemarin banyak murid saya hanya menyimak, mendengarkan saja. Saya minta sekarang, ayo peran aktifmu saya butuhkan. I don't care you are wrong or not. Gitu saya tekankan demikian. Itu kalau anak-anak sudah diajak ngomong seperti itu, anak-anak mengerti tidak Pak Win? Yes. Karena saya membiasakan seperti itu Pak Oki. Saya tidak peduli jawaban kamu tuh salah atau benar, nanti dulu. Penting sampaikan. Malah saya marah kalau mereka diam. Baik, selanjutnya Pak Win. Pada pembelajaran modul 1.1 kemarin ya, yang mendorong Pak Win itu melakukan perubahan yang telah dilakukan itu di sisi mananya Pak Win? Oh saya akan melakukan perubahan di kelas saya, kata Pak Win tadi.
dengan men-speak up anak, ayo Iya. anak-anak kita berbicara. Mm. Nah, kemudian tolak pondasi dari filosofi KHD tadi kan banyak kan. Iya. Di antaranya tadi ada trilogi pendidikan, kemudian ada beberapa azas seperti azas kodrat alam, kodrat zaman, bagaimana KHD tadi menuntun. Nah, Pak Win itu tergeraknya di sisi bagian mananya, Pak? Di sisi bahwa guru harus menuntun anak. Guru menuntun anak. Oh. Oke. Benar-benar menuntun itu dalam tanda kutip, Pak Oki. Iya. Disesuaikan dengan kodrat dari alam dan kodrat zamannya si Zaman. murid. Karena kan zaman murid sekarang kan beda kayak zaman Benar, kita dulu kan. benar. Yang mereka pegang itu gadget. Mungkin hari-hari mereka tanpa gadget itu hampa. Iya, benar. Namun bagaimana caranya kita bisa membuat gadget mereka itu lebih bermakna dari mereka. Kalau seperti saya itu, saya lebih sering ke Quiziznya. Kemudian saya kasih TTS bermakna bagi anak-anak. Jadi mereka membuka gadgetnya, bermain gadgetnya melalui itu. Tidaknya ada tugas-tugas yang dikubur. Nah, kalau Pak Win sekarang kan tadi sudah membahas tentang bagaimana menuntun anak sesuai kodratnya. Permasalahan gadget yang dihadapi oleh anak itu, menurut pandangan Pak Win itu dilihat dari mananya? Iya. Kalau saya memang itu adalah salah satu dari perkembangan ilmu dan teknologi zaman now, kata orang kan, zaman sekarang. Yeah. Jadi mereka memang harus diberikan kebebasan untuk menggunakan itu, menggunakan Android mereka, namun tetap dalam koridornya. Masih tetap diawasi penggunaan dari Android itu. Kemudian juga kemarin pada saat pelaksanaan UTS, semester kemarin, saya dengan Ibu Sus itu kemarin sudah pakai Google Form. Oh, sudah pakai Google Form ya. Kenapa? Menarik itu sebenarnya. Itu sudah melibatkan kan. Kalau ternyata anak semua sudah pegang Android, kenapa tidak kita betul sekali. Manfaatkan gadget mereka untuk kegiatan pembelajaran. Efisiensi sangat jadinya Pak. Oke. Pertama kalau untuk membantu sekolah paperless kan. Kemudian ternyata efisiensi juga pada saat pemeriksaan. Mereka keluar selesai menyelesaikan tugas itu, UTS itu nilainya langsung keluar. Oh si A nilainya sekian. Apa yang salah jawabannya tahu kita kan dari Google Form itu salah satu yang sudah saya laksanakan. Nah, tadi kan Google Form ya, yang sudah dilaksanakan oleh Pak Win beserta temannya. Untuk siswa ketika memakai akun tersebut, alamat tersebut, URL tersebut, itu ada tuntunan khusus atau ada apa namanya? Semacam petunjuk khusus yang diberikan oleh Pak Win, atau mereka belajar mandiri, bagaimana itu? Oh, kalau untuk Google Form itu sebenarnya karena mereka sudah kemarin pada saat kita COVID kan, mereka juga sudah terbiasa untuk di SMA ini menggunakan Google Classroom, Pak Oke. Nah, jadi kalau mereka sudah COVID tahu itu sudah sama sering ya digunakan. Google Form. Alhamdulillah mereka mandiri, Pak Oke. Mandiri ya. Nah, kita nunjukkan, buka, kasih kita ininya kan, passwordnya, mereka buka langsung. Setidaknya Pak Win dari perubahan yang sudah mulai dilakukan walaupun belum 100%. Benar. Karena kan kegiatannya masih 6 bulan ke depan lagi kan, sampai bulan 12 nanti. Sudah adakah respon dari peserta didik menyangkut perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Winarto? Ya, kalau saya lihat murid saya walaupun belum 50% itu, walaupun 5% saya dapati mereka sudah lebih peduli, lebih semangat untuk belajar. Itu poin terpenting bagi saya. Karena kalau sudah mereka peduli, sudah semangat, mereka sudah terlihat dengan sangat-sangat baik. Oh, ternyata gitu kan. Sudah ada perubahan ini ya. Harus berubah lebih baik lagi. Iya. Tidak malu, itu yang saya lihat. Artinya aktivitas peserta didik ya, kita bicaranya ke sana untuk menilai bahwa respon peserta didik sudah sangat bagus. Benar. Apakah ada alat penilaian yang Pak Winarto berikan, bisa semacam ya apalah seperti rubrik dan lain sebagainya itu yang dibuat untuk mengukur tingkat respon peserta didik terhadap perubahan-perubahan yang sudah Pak Win lakukan? Iya.
Untuk itu salah satunya di apa namanya tes speaking Pak Oki. Di dalam speaking itu meskipun nanti dia tampil ke depan berkelompok, itu tetap saya ada rubrik penilaiannya. 1, mulai dari persiapannya 0 sampai 20 persiapan. Itu nanti saya selalu kasih. Yang saya nilai itu 0 sampai 20 itu bagaimana? Persiapanmu main-main kah? Memang kamu sudah fokus, lengkap bahan, lengkap alat, kemudian kamu memang tidak main-main di depan, itu yang terpenting. Nah, kemudian baru penyajian. Penyajian di sini saya lihat fluensinya, kefasihannya terbata-bata kah, lancar, atau dia membaca. Nah, tapi itu pun tetap saya kasih penilaian karena sebagian besar masih banyak yang membaca teks. Gitu. Artinya dalam penilaian yang telah Pak Win lakukan itu mulai terlihat perubahan-perubahan terhadap nilai mereka. Karena terbiasa mereka itu, Pak Win. Instruksi saya harus jelas. Itu saya biasakan seperti itu. Dari hal praktik baik namanya yang sudah Pak Win lakukan. Apakah yang harus Pak Win perbaiki kembali ke depannya dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Win itu? Ya, sebenarnya jujur kalau misalnya di pembelajaran bahasa Inggris itu sekarang ini kemarin hanya 2 jam dalam 1 minggu Pak Win. Padahal di Kurtilas 2 jam ya 4 jam. Kemudian ternyata di Kumer ini berubah lagi Pak, jadi 3. Dengan proporsi jam mengajar seperti itu, saya kewalahan memang di vocabulary. Seharusnya saya punya tugas memang membuat apa namanya patokan. Kalau di vocabulary tingkat kelas 10 atau SMA ini Pak Oki, itu kan dia harus memang benar-benar menguasai minimal 500 kata itu dalam 1 semester. KD-nya seperti itu. Tapi kewalahannya bagi saya itu karena waktu pembelajarannya sedikit, tinggal dikit. Kalau kemarin 4 jam itu insya Allah itu bisa saya lihat dia komunikasi baik secara tertulis. Mereka kan membuat itu Pak Oki, apa namanya diary. Kan catatan harian. Ada ekspresi berbahasa Inggris itu Pak Oki. Oh gitu ya. Jadi tadi kan sebenarnya menjadi sebuah tantangan bagi Pak Win ya. Bagaimana nanti peserta didik bisa mencapai apa yang diharapkan bersama, jangan yang diharapkan oleh Pak Win loh. Karena pendidikan sekarang itu sebuah harapan bersama, bukan harapan guru. Saya ingat dulu ketika saya pernah les bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris di Texas dulu Pak Win ya. Jadi dulu saya harus dituntut menguasai 1.500 vocabulary, kemudian structure, irregular verb dan lain sebagainya itu ya. Memang tanpa menguasai itu kayaknya agak mustahil untuk bisa speakingnya itu bagus seperti itu Pak Win. Dari praktik baik tadi kan kita ada perubahan konkretnya Pak Win ya, perubahan nyata yang telah dilaksanakan, kemudian dirasakan oleh peserta didik, mungkin juga setelah kedua belah pihak itu seperti Pak Win membuat perubahan, peserta didik merasakan perubahannya. Yang jelas ada satu titik itu artinya peningkatan mungkin dari penilaian atau peningkatan karakter peserta didik. Nah, perubahan konkret yang sangat terlihat jelas dari peserta didik dari perubahannya yang sudah dibuat oleh Pak Winarto itu di bagian mananya Pak? Ya, kalau saya lihat adalah kemandirian. Kemandirian ya. Kemandirian dari peserta didik. Terutama saya harus membiasakan pendidiknya seperti ini Mbak Oki. Kalau misalnya mau latihan, tugas latihan, silakan kolaborasi. Silakan tanya kiri kanan, silakan referensi dibuka semua. Tapi pada saat ulangan tertulis, no. Oh, tidak boleh itu ya. Mereka harus mandiri. Setelah itu saya lihat juga mereka lebih fokusnya kalau misalnya tuh ngumpul, oke, please collect your homework. Kalau di kelas lain saya lihat menyerbu semua ke guru di meja guru di depan. Sekarang tidak itu.
The student at the corner, please collect your friend's book. Nah gitu. Jadi saya minta yang sudut sana, sudut sini, silakan ambil tuh buku teman-temannya. Kamu saja yang ke situ. Tuh, saya lihat itu kemandirian seperti itu. Kemandirian yang tetap harus kita tuntun. Yeah. Jadi kita tidak terlepas dari filosofi KHD. Bagaimana Pak Winarto tertarik dengan menuntunnya ala Pak KHD itu ya. Iya. Sekarang kan di modul 1.1, 1.2, Pak Win sudah melaksanakan aksi nyata. Iya. Sudah kan? Boleh lihat? Boleh. Ya. Ini yang saya print, Pak Oki, minta maaf. Warnanya sudah diperbarui. Oh, ini itu. sudah kehabisan tintanya ini ya. Enggak, Pak Oki penuh. Tapi nggak tahu. Iya. Okay. Nah, Pak Win, dari aksi nyata yang sudah Pak Win buat kan modul 1.1 ini ya. Iya. Oke. Bisa Pak Win ceritakan, biasanya kan apa saja sih poin yang harus kita munculkan dalam aksi nyata itu? Iya. Kalau di situ saya minta memang ada perubahan-perubahan, tentunya perubahan yang positif, yang lebih baik lagi, yang telah dan akan saya lakukan di aksi nyata. Kemudian juga setelah ada apa yang saya lakukan, yang jelas praktek baiknya, yang akan dan yang telah dan akan saya lakukan. Gitu, Pak. Di sini kan saya baca ada ide atau gagasan ya yang Pak Win tulis ini ya. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Terus Pak Win menuliskan, mengubah pandangan saya bahwa siswa bukan seperti kertas putih yang kosong, dengan mengubah metode pembelajaran, berorientasi pada proses asesmen awal, merancang pembelajaran sesuai asesmen awal, yang membuat kesepakatan kelas serta melaksanakan pembelajaran dengan metode TT Weighting. Apa ini Pak Win? Nah, yang TT Weighting ini apa ini? Think, talk, write. Think. Jadi saya kasih dulu tuh. Soalnya Pak Win bahasa Inggris, saya tidak terlalu memahami bahasa Inggris gitu ya. Think, berpikir. Jadi saya seperti Pak Oki lakukan dengan saya tadi. Saya ajukan pertanyaan pemantik. Iya. Attention please to the picture, and then what do you see? What do you think? Saya minta itu dulu. Jadi mereka fokus dulu tuh matanya tuh, lihat ngamati gambar apa ya, teks apa ya gitu. Itu yang think. Oh iya, ini yang seperti Pak Win bicarakan tadi, melibatkan panca indera murid ya. Kemudian talk. You are going to speak up about what you think, about what you see. Talk. Please speak. Nah, gitu. Anak-anak ngerti tidak apa yang dibicarakan Pak Win? Pak udah belum. Belum ya. Saya minta demikian nantinya itu Pak Win. Harapannya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Bicarakan apa yang kamu lihat, yang kamu pikirkan dengan realia atau tanpa harus sama dengan yang ada di buku seperti itu Pak Win. Kadang kan yang menurut saya sebenarnya sih yang menurut saya salah ketika guru merefleksi sebuah kegiatan sekolah. Guru lebih banyak cenderung berpedoman ke buku, patokannya buku. Kalau saya tidak Pak Win, kegiatan yang saya lakukan di sekolah saya itu, saya menyuruh murid untuk merefleksi kegiatan keseharian, bisa refleksi mingguan atau refleksi 3 harian. Silakan mereka mau cerita apa saja, selagi yang diceritakan itu baik, sesuai norma. Jangan sampai anak-anak nanti berceritanya yang tidak atau hal-hal yang negatif itu yang tidak baik. Artinya begini, ketika anak-anak merefleksi kegiatan yang sudah dilakukannya, anak-anak sudah punya keberanian untuk menyampaikan apa yang dia ingat, apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Seperti itu Pak Win ya. Kalau saya tapi kalau Pak Win mungkin beda lagi. Terima kasih Pak Win. Kemudian di sini ini praktik baik ya yang sudah Pak Win lakukan tadi, mengikuti IHT tentang IKM. Ini menjadi narasumber Pak Win ya. Peserta itu. Peserta ya. Di mana ini Pak Win? Itu di sekolah ini. Dengan Ibu Nova, dengan Pak Mario, Andra Matik. Gitu ya.
Kemudian ini pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah, Iya, ada Jumat Sehat, Iya, ada rohis, ada rohis juga. Jadi setiap Jumat ini dilakukan berbagai macam berbagai pembiasaan. macam pembiasaan, diantaranya yaitu Jumat Sehat, senam ya. Iya, nama. Lain-lainnya ada kah Pak Win? Ada juga untuk Jumat bersih, Jumat bersih. bersih lingkungan. Juga kemarin setiap 3 bulan sudah ada juga di program OSIS itu Jumat berbagi. Oh gitu ya. Bagi-bagi sembako ya kita ya, bagi sembako untuk yang membutuhkan. Kita mulai dari muridnya dulu, siapa-siapa kira-kira yang membutuhkan, kemudian keluar warga sekitar masyarakat di sekolah ini. Ke gurunya tidak Pak Win? Alhamdulillah dinilai dan diamati gurunya. Sudah berduit semua. Baik, kita ke refleksi aksi nyatanya Pak Win. Di sini ada tantangan ya menceritakan. Iya. Pak Win menceritakan di sini masih ada murid yang bermain-main karena tidak fokus pada pembelajaran Iya. dan masih malu untuk berbicara di depan kelas. Iya. Terus solusinya dari Pak Win itu terus melibatkan murid untuk berperan dalam pembelajaran ya. Iya. Dan menuntun murid untuk terus berlatih berbicara di depan kelas seperti itu Pak Win ya. Kira-kira tantangannya hanya satu ini saja Pak Win? Ya, Atau hanya satu yang dituliskan tetapi masih banyak ada sebenarnya tantangan-tantangan masih yang lain? banyak, tapi itu Boleh mengingat- ceritakan Pak Win? Ceritakan. Kalau tantangan saya memang masih ada di anak yang IPS itu main-main, mungkin gara-gara mereka tidak fokus atau tidak paham dengan bahasa Inggris itu pasti ya. Pasti ya. Kemudian juga saya introspeksi diri, kira-kira metode saya kah yang memang kurang tepat atau materinya ketinggian, itu Betul, juga betul. menjadi refleksi saya Pak. Di tantangan itu, oh kalau masih main-main, masih kurang masuk, ya saya dekati dulu. Ya, berarti ada yang salah dengan gurunya itu. Ada pasti saya yang salah, bukan anaknya. Anak itu biasanya gini. Kalau dulu kita kan egois ya dengan diri kita. Anak-anak nakal, hei, gitu. Dikit, Ribut dikit langsung. iya. Ketika anak melakukan sekolah, ini anak bodoh sekali, atau ini anak KDRT, atau ini anak yang broken home dan lain sebagainya. Tanpa kita mau merefleksi diri kita sendiri. Benar. Ternyata ada bagian-bagian dari dalam diri mereka tidak mampu kita penuhi seperti itu kan. Jawabannya seperti itu ya Pak Win ya. Baik, selanjutnya perubahan pembelajaran di dalam kelas tadi sudah disampaikan juga. Lalu Pak Win Melibatkan. dibuat juga di aksi nyatanya sudah sangat bagus Pak Win. Ada testimoni rekan kerja ini Bu Rahayu, Iya. guru bahasa Indonesia ya. Iya. Testimoni ini tidak dimasukkan di sini Pak Win. Testimoninya apa dalam bentuk video? Ini kemarin saya, ya itu semalam saya coba masukkan, tapi belum termasuk kemarin linknya. Ternyata itu foto. Iya. Sama seperti tadi saya bagikan ke Dina itu, yang murid. Ternyata foto. Mungkin gara-gara sinyal itu gagal. Ya. Oke. Ada testimoni dari guru juga dari siswa. Iya. Ini kegiatan pembukaan Lauka kemarin ya. Iya. Sekarang Pak Win, tahapan-tahapan kan sudah kita lalui, tindak lanjut hasil pembelajaran, kemudian refleksi terkait pembelajaran daring yang dilakukan bersama fasilitator handal kita Ibu Epi Febrianti ya, luar biasa. Fasilitator Bu Epi ini dia mampu mengakomodir semua kebutuhan CGP, menyangkut kendala yang dihadapi oleh CGP dan lain-lain. Serta Bu Epi Febrianti ini mampu membawa suasana yang awalnya tegang menjadi nyaman. Jadi sehingga CGP-nya Bu Epi ini tidak terlalu seperti diuber maling seperti itu. Ya, dia selalu mengingatkan, memantau agar CGP tepat waktu mengirimkan tugas. Sebelum mengirimkan tugas diberi bimbingan dan lain-lain. Selanjutnya kita ke portofolio digitalnya Pak Win. Nah, kira-kira portofolio digitalnya Pak Win masih portofolio digital yang digunakan itu menggunakan media apa Pak Win? Saya pakai Google Site. Google Site. Ngambilnya di mana? Saya ambil di akun Guru Belajar dong. Oh, gitu ya. Kemudian komponen yang Pak Win tuangkan dalam portofolio itu apa saja? Yang saya dapati Pak ya. Nanti minta tolong kalau ada kekurangannya.
saya tahu portofolio digital, ya digital itu yang bisa dilihat, bisa diklik baik gambar maupun narasi. Nah, kemudian yang saya dapati di situ ada halaman, ada sisipan, dan ada tema. Saya insya Allah sudah praktekkan bagaimana membuat halaman, mulai dari beranda, profil, dan alur merdeka. Oh, jadi alur merdekanya dibuat semua di dalam portofolio digital itu. Kemudian juga ada tambahan di jurnal, kemudian di apa itu pendampingan, lokakarya, dan saat ini dalam kegiatan hari ini pendampingan individu. Itu tambahannya. Kira-kira dalam pembuatan portofolio itu sudah mengikuti panduan yang kemarin sempat saya berikan di kegiatan Lokat Nol belum? Insya Allah sudah ya. Jadi teknik menyisip, teknik menyematkan, teknik bagaimana cara nanti Pak Wen memasukkan linknya, mengupload gambar, itu sudah keren seperti itu. Sudah yes ya kalau bahasa Inggris ya. Ikuti dulu. Tapi keren atau tidak nggak tahu. Boleh mau ditampilkan atau bagaimana Pak Wen? Boleh. Oke. Itu mati sepertinya. Fokusnya mati Pak. Ya karena kelamaan dipakai. Apa mati lampu ya? Enggak ya? Benar lah itu, tunggu. Membutuhkan kesabaran di sini. Sinyal lelet ya? Lelet banget. Terlihat enggak papan tulisnya itu? Di handphone. Terlihat enggak? Terlihat ya? Bisa dijelaskan dari langkah awal membukanya Pak Wen? Ya, jadi pada saat membuat portofolio digital, saya memakai akun winarto51@guru.sma.belajar.id karena menurut petunjuk dari Pak Oki kan. Nah, ini saya ada beberapa akun, tapi saya pakai akun yang ini. Di sini kemudian saya pakai di Google Site. Karena di akun ini semua aplikasi yang ada di sini semuanya gratis, tis. Dan saya di site gitu kan. Mulai, ini bagi membutuhkan waktu. Nah ini, kemudian saya pilih dari start a new site. Ini, oke. Mulai dari berandanya langsung saya ketikkan di situ adalah langsung praktek dulu Pak, oke ya. Portofolio digital 11/16 Lahat. Langsung saya kasih nama ini Sterwin. Oh ya, waktu minta maaf, saya terbiasa pakai Mister atau Mr. Win karena saya sering melibatkan siswa harus menyapa saya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya ada pakai nama, jadinya Mister. Kalau tidak pakai nama saya Winarto, cukup Sir. Ini beranda saya Pak Oki. Kemudian juga mulai dari halaman saya tambahkan mulai dari profil, kemudian lanjut tambah lagi, lanjut ke alur merdeka, yaitu pertama Merdeka M, itu mulai dari diri,
Tambah lagi sudah M, merdeka. E yaitu eksplorasi konsep. Setelah itu R, R itu adalah ruang kolaborasi atau sering kita singkat dan rukol. Setelah R, D, demonstrasi kontekstual. Setelah D muncul lagi E, yaitu elaborasi pemahaman bersama instruktur nantinya. Dan merdeka, K, yaitu koneksi antar materi. Sudah merdeka, ada K, ada A, aksi nyata. Saya tambahin juga untuk jurnal Pak Oki ya. Jurnal refleksi Dwi mingguan 1. Juga saya laporkan di sini ada loka karya. Setelah loka karya nanti adanya tugas-tugas ya Pak Oki ya. Tugas PGP dan seterusnya. Ini yang saya dapati seperti ini Pak Oki. Kemudian setelah saya menyusun ini secara otomatis akan tersimpan di My Drive saya. Sebelum saya bergerak mulai dari home dan seterusnya, saya menyiapkan terlebih dahulu database saya, yaitu saya buat seperti ini: kegiatan pendidikan calon guru penggerak atau CGP 1116. Di sini apa isinya? Saya siapkan foto profil, saya siapkan nih foto profil yang bisa saya pakai nantinya. Kemudian saya pakai juga ada foto anggota, mulai dari boleh dibuka nih. Nah nih, mulai dari admin, dari fasilitator, ini Pak Oki di PP 31 dan Pak Riki di PP 32. Ini anggota 5 orang di Pak Oki dan 5 orangnya di Pak Riki. Kemudian saya siapkan juga foto-foto yang penting. Ini baru dapat 2. Di sini saya mengikuti pembukaannya secara daring yang saya ceritakan tadi, pindah sampai 3 tempat. Kemudian ini materi di PGP angkatan 11. Kemudian di sini saya foto pretest. Kemarin saya laporan pretest saya lakukan di SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Ini yang kekhawatiran saya, sinyalnya hilang. Saya baru mengerjakan 4 soal. Tapi hilang sinyal ya? Hilang sinyal, langsung buat kesimpulan aplikasi saat itu mengatakan bahwa sudah saya kumpul tugas. Padahal belum saya klik itu Pak, dan belum selesai. Kemudian saya tes ulang. Ini kondisi di dalam kota itu pun juga harus cepat bergerak. Sinyal tadi Pak Oki. Dan ini juga atas bantuan dari TP, Pak Oki, Ibu Pasel, Ibu Epi, dan kemarin langsung juga dibantu dari admin Pak Sam. Dan alhamdulillah instruksi beliau kerjakan secepatnya karena takut sinyal hambatan lagi. Jujur di sini saya baru dari 20 soal saya cepat bergerak karena dia optionnya di situ 9 menit Pak Oki. Tidak tahu walam hasilnya nanti gimana. Nah, sekarang coba lanjut ke, ada yang sudah jadi belum itu Pak Win? Ada. Coba langsung buka yang sudah jadi. Boleh. Jadi
Itu rangkaian atau tahap demi tahap membuatnya. Kemudian saya akan membagikan, berarti di drive saya ya. Itu drive-nya sudah ada. Ini sudah di drive tapi mana tadi? Nah, kan sinyalnya nggak muncul drive saya Pak. Oke. Oh ini. Nah itu nah. Oke, saya ini ya. Oh, nah kok kembali yang ini? Kok nggak terbaca Pak? Oke ya? Yang ini. Kalau tadi my name nggak terbaca deh Pak. Oke. Nah, Yang tadi itu ya. Oke, sudah. Ada apa Pak? Buka langsung saja itu Pak Ben. yang mana? Ini yang barusan. Iya, ada apa-apa. Nah ini. Padahal sudah cantik yang punya saya itu. Gimana Pak? Oke. Melihatnya ya. Coba langsung masukkan ke halamannya Pak Ben. Main berat ini kali ya. Sudah dinamai tadi. Portofolio Winarto. Apa tersimpan di akun satunya ya? Aduh Pak, oke ya. Sudah. Oh, tersimpan di sini portofolio saya. Bukan. Nah ini Pak, oke. Oke, ini Pak, oke yang jadi. Mulai dari beranda, saya katakan demikian. Portofolio CGP 11 kelas 16 Kabupaten Lahat. Guru bergerak Indonesia Maju. Mari bersama memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Itu untuk profilnya ya? Iya. Okay. Untuk berandanya. Oh, beranda. Jika bukan kita, siapa lagi? Ini saya ambil latar sesuai di kecamatan, yaitu apa ini anak-anak? Gambar di atas Bukit Besar ini Pak. Oh itu ya? Okay. Saya berdiri ini ada di ikon Kabupaten Lahat. Benar, ini adalah Bukit Serilo. Kemudian di profil saya demikian. Ini foto imut-imut saya. Ini saya kenalkan, saya lahir di Lahat tanggal 5 November 1977, jadi tahun ini genap 47. Sebagai anak ketujuh dari 9 bersaudara, nama ayah Legimo almarhum dan nama ibu Sri Untari almarhumah. Tinggal di Kertapati Palembang sampai 1996. Setelah tamat SMA melanjutkan di Prodi Bahasa Inggris FKIP Unja 2000. Melanjutkan S2-nya di Unja itu Jambi ya Pak? Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 di Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu, wisuda 2020. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris, diangkat CPNS dari jalur honorer 2007.
resmi PNS 1 Januari 2009, bertugas pertama kali di SMA Negeri 1 Kikim Selatan, dan saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Tinggal di Talang Jawa Selatan. Jadi kata selatan itu Selalu ada Pak ya. Oke. Menikah di 7 April ini. Ya. Ini keluarga Bapak saya. langsung ke Apa? penyisipan Pak. Penyisipan. Oke. Misalnya untuk di mana? Di Rukol, ruang kolaborasi. Ini kemarin saya pakai sisipkan gambar. Di gambar ini saya ambil ini beberapa jenis Pak ya. Ini berarti satu gambar dengan deskripsi, ini 2 gambar dengan masing-masing deskripsi dan seterusnya. Nah, saya ambil seperti ini, maka akan muncul gambar ini. Di sini gambarnya berarti bisa langsung pada saat klik itu bisa kita upload gambar. Di sini saya menampilkan gambar secara daring pada saat mengikuti ruang kolaborasi pertama. Di sini keterangannya, bersama fasilitator Ibu Evi Febrianti SSI melaksanakan ruang kolaborasi modul 1.1, yaitu nilai-nilai konteks sosial dikaitkan dengan filosofi KHD. Kami dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 itu konsepnya fokus pada tarik erai-erai, dan saya di kelompok 2 yaitu fokus di pantauan. Oke. Sekarang Pak, kalau seandainya mau memasukkan tautan. Nah ini langsung ini ya, tautan kan? Iya. Nah, kemudian saya kasih dulu ini karena saya di kelompok 2 punya tautannya tugas Rukol modul 1.2 kelompok 2 pantauan. Maka saya itu kembali ke drive saya dulu. Oke. Saya kirimkan tugas Rukol modul 1.1 di My Drive saya. Kemudian setelah ada di My Drive saya, Oke, coba buka tadi drive-nya itu Pak. Yang ini tugas. Nggak usah, lewat portofolio tadi. Oke. Oke, ini ya. Nah, setelah prosesnya Pak Oki, setelah di drive, salin link, kemudian di salin link untuk semua orang, kemudian salin linknya saya tempelkan di sini, maka muncul seperti ini. Kalau ini bisa dibuka Pak Oki. Nah, karena dia sudah warna biru itu menandakan bahwa link tersebut oke. Ini saya buka seperti ini, maka akan muncul tugas Rukol kami kelompok 2 tentang pantauan. Kemarin sudah dipresentasikan. Ini kelompok 2. Hasil 5 anggota kelompoknya, Bu Reni, saya, Bu Mar, Bu Marisa, dan Ibu Lela. Dan ini soal atau pertanyaan pemantiknya, dan kami jawab seperti ini, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama mencapainya, yaitu pada persemaian kebudayaan masyarakat Kabupaten Lahat ada kegiatan tradisi turun-temurun dari nenek moyang, yaitu pantauan. Oke, sekarang dari portofolio yang sudah Pak Win buat, kesulitan apa yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar Pak Win? Kesulitan membuatnya? Ya. Yang saya masih sangat sulit itu, saya juga berusaha untuk menampilkan video tadi Pak, tapi ternyata hasilnya seperti itu. Di demonstrasi, bisa saya tampilkan dulu Pak? Coba. Nah, di halaman demonstrasi kemarin maunya saya video itu langsung tersisip di sini, tapi ternyata memang harus perlu link gitu Pak Oki. Iya. Oh, memang ya. Dia kalau drive memang seperti itu. Oh. Tapi kalau linknya lewat YouTube langsung tampil ya.
Jadi memang seperti ini ya? Iya. Oke ini berarti. Tapi nanti itu setelah dipublish beda, dia ada perubahan. Apa? Itu kan belum dipublish. Belum memang. Iya. Tapi nanti setelah dipublish kita bisa buka lagi tuh. Oh gitu. Nah, kalau di portofolio digital ini hambatan itu hanya hambatan yang mempengaruhi kerjanya Pak Win itu di bagian mananya Pak Win? Saya kemarin jujur untuk kemarin ternyata awalnya saya belajar dengan Pak Oki kan dapat ini untuk sisipkan gambar. Insya Allah paham tuh. Ada beberapa gambar, ada 1, ada 2, ada 3, banyak ini yang sudah Pak Oki berikan kepada kami kan. Nah, kemudian saya belum sadar, kalau mau teks itu apa gitu loh. Nah, ternyata ini kotak teks ya. Tidak sadar di sini ternyata ada kotak teks. Bisa ditambahkan juga. Iya gitu. Jadi sini kan untuk nanti kan ini kan baru saya buat ini, nantinya di tugas-tugas ini kan di database saya tadi sebagai alur Merdeka 1. Nanti berikut 1-1, kemudian nanti 1-2, 1-3. Langsung nambah-nambah saja ya. Oke. Baik, sejauh ini artinya untuk portofolio digital itu Pak Win saya lihat sudah cukup paham ya. Tinggal pengembangan-pengembangan, mungkin mempercantik tampilan dan lain-lain, itu bisa mengalir seiring berjalannya waktu nanti. Karena memang kegiatan portofolio digitalnya di akhirnya nanti di akhir modul di bulan 12 nanti ya Pak Win. Oke. Sekarang kita akan berdiskusi tentang peta posisi diri Pak Win ya. Ini tutup dulu Pak, oke? Boleh? Oke. Ya. Oke. Ini kegiatan refleksi diri oleh Pak Win sendiri. Sekarang kan sudah ada kompetensi yang menurut Pak Win itu baik, yang sudah baik dalam diri Pak Win. Bisa Bapak Win jelaskan kompetensi yang sudah baik di dalam diri Pak Win saat ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Saya menekankan juga dengan rekan CGP saya kemarin, saya ini terbiasa dengan kolaborasi, di mana saya sadar betul saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya dalam makhluk sosial kan, makanya apalagi dalam sebuah institusi, di dalam rumah tangga pun kita tidak bisa sendirian Pak. Jadi di situ saya minta bahwa saya terbiasa dengan kerjasama, apapun dikomunikasikan, hambatan apapun, dan saya juga terbiasa dengan checklist. Nah itu juga sebagai refleksi saya, kira-kira apa yang kelewatan, apa kurangnya dari kolaborasi tersebut. Misalnya kemarin sudah kami bahas tentang mulai dari kegiatan assessment akhir semester. Penilaian akhir semester itu dalam 1 semester kami harus melibatkan rekan, mulai dari kepala sekolah selaku pemegang keputusan, kemudian rekan kerja selaku pelaksananya juga, kemudian juga di situ ada descriptions of job, mulai dari penanggung jawab apa, mulai dari kepala sekolah itu kami paparkan. Kemudian kepala sekolah menerbitkan SK, kemudian rapat dan seterusnya sesuai dengan koridor yang telah disampaikan. Soalnya kalau kolaborasi seperti itu kita saling menghargai, saling mengisi. Kira-kira kekurangannya, kemudian ada yang kosong, itu akan bisa diatasi secepatnya. Artinya di kompetensi berkolaborasi sesama rekan sejawat itu Pak Win yang saat ini merupakan menjadi kompetensi yang sudah dimiliki oleh Pak Win, Insya Allah, dan ingin dikembangkan di kedepannya nanti. Sekarang ada kompetensi lain yang perlu Pak Win tingkatkan untuk membawa perubahan ke depannya yang lebih baik. Benar. Khususnya ke peserta didik Pak Win. Iya. Saya dapati kemarin juga apa yang disampaikan oleh rekan kami Ibu Nur Lela. Bahwa kalau menurut beliau penekanannya di nilai guru penggerak itu adalah sebagai inovator.
Jadi inovasi-inovasi yang bersifat pendalaman materi secara luas dan mendalam. Jadi artinya pemanfaatan ilmu teknologi, pemanfaatan barang-barang bekas yang sifatnya memang berinovasi pada suatu keuntungan masyarakat banyak. Bukan hanya memendekkan diri sendiri. Misalnya tadi penggunaan Google Form, Google Classroom. Kalau itu dilaksanakan kan hemat kertas itu, Pak. Betul sekali. Artinya ingin membuat inovasi baru, Benar. khususnya untuk peserta didik dan sekolah ini, Pak. Iya. Baik, jadi tadi sudah banyak yang Pak Win lakukan ya. Kita flashback ke belakang selama 60 menit ke belakang ini sudah melaksanakan kegiatan refleksi terkait pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator. Kemudian tadi juga sudah melaksanakan tindak lanjut pembelajaran dari modul 1.1, 1.2. Tadi juga Pak Win saya lihat itu portofolio digitalnya sudah sangat bagus. Kemudian kita sudah ke peta posisi diri, bagian terakhirnya Pak Win ya. Iya. Kira-kira ada pembelajaran baru yang mungkin Pak Win dapat selama 1 bulan terakhir ini? Ada tidak pembelajaran baru ya? Ada, Pak Oki. Ya, apa itu? Yaitu belajar tentang diri saya. Saya ternyata sadar mawas diri. Sampai saat itu saya sadar, aduh, terlalu banyak kurangnya saya. Banyak kurangnya ya. Saya lempar di grup. Saya juga curhat dengan Pak Oki, dengan langsung hasil. Demikian Bu, lanjutkanlah Bu dengan 9 orang. Sempat down juga. Saya sempat down. Karena saya nilai diri saya itu, waduh, ternyata rekan-rekan sudah hebat sekali saya ini. Namanya sudah di usia 47 gitu Pak Oki ya. Tapi saya belajar diri saya sendiri dan menilai diri saya dulu sebelum menilai orang lain itu. Saya, ternyata kekurangan saya ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Di situ, alhamdulillah ketemu Ibu Epi yang sangat baik. Sampai saya tulis di snap saya, terima kasih ketemu dengan orang baik. Semoga Ibu selalu sehat. Nah, karena di saat itu saya mendapati beliau sampai menjadi tauladan juga bagi saya. Katanya, sudahlah Pak Win, ngantuk saya besok lagi. Tapi ketika saya curhat, dia tetap melayani dengan tetap melayani ya. Sampai pukul 23 itu. Karena hambatan itu kemudian dia memotivasi saya bisa menilai diri saya. Oh, ternyata memang banyak kurangnya, bukan menjadi hambatan. Usia jangan dijadikan alasan. Betul sekali. Artinya Pak Win, setiap pembelajaran yang sudah kita lalui sebenarnya dapat kita lakukan bagian dari refleksi. Benar. Untuk mendatangkan sebuah perubahan baru ke depannya. Iya. Nah, dari kegiatan pendampingan ini tadi juga kita akan melaksanakan kegiatan refleksi juga. Iya. Mungkin ada hal-hal penyampaian yang saya berikan kepada Pak Win yang kurang berkenan, saya minta maaf sebenarnya. Hanya saya sebagai pendampingnya Pak Win CGP Angkatan 11 berharap di kedepannya nanti apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah Pak Win dapat itu menjadi berkah bagi siswa sebenarnya. Artinya ilmu-ilmu yang didapat dalam pendidikan guru penggerak menjadi hadiah kado terindah pada peserta didik kita, pada satuan pendidikan kita. Nah, jadi setiap rangkaian pendampingan ini sudah kita selesaikan Pak Win, dan saya merasa bangga berhadapan dengan CGP seperti Pak Winarto. Meskipun sudah berumur, tapi tidak mengurangi keuletannya Pak Win. Harus. Dari berbagai tugas yang Pak Win selesaikan itu tidak kalah hebat dan seperti CGP yang masih muda. Saya acung jempol kepada Pak Win. Kedepannya di pembelajaran berikutnya saya berharap selalu ada perubahan yang bisa kita laksanakan pada kegiatan pendampingan selanjutnya. Terima kasih Pak Win atas waktu yang sudah disediakan. Jika saya salah, saya minta maaf kepada Yang Maha Kuasa, saya mohon ampun. Iya, sama-sama Pak Oki. Saya yang terima kasih sekali bimbingan seperti ini. Oke, luar biasa bagi saya karena Pak Oki selalu dengan ilmu padinya itu juga menjadi contoh bagi saya Pak. Sama saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabrizal. Saya dari kelas 11 IPA 2.
Saya sangat senang dengan materi yang diberikan oleh Mr. Winarto karena sangat menarik dan mudah dipahami, tanpa adanya tekanan dari materi yang melampaui keterbatasan saya sebagai siswa. Dan saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang apa yang sudah saya pahami kepada teman saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Apriliza dari kelas 11 IPA 2. Saya sangat senang sekali dengan pelajaran Mr. Win karena pelajarannya yang begitu menarik bagi saya. Saya berkesempatan ingin mempresentasikan apa yang telah saya dan teman-teman saya pahami. Saya dan teman-teman saya sangat senang dengan pelajaran ini karena mudah dipahami dan begitu menarik bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nak kamu banyak, nak kamu banyak. Kami berjuang sampai di sini. Kami berjuang sampai di sini.